Pemirsa, pada abad ke-11 Bali masih kental akan kepercayaan animismenya. Sekte animisme yang disebut agama Tirta atau Bali Mula telah ada dan berkembang pada masa Warmadewa. Hal itu tercatat dalam prasasti Panempahan yang angka tahun pembuatannya jauh sebelum Majapahit menginjakkan kaki di Bali. Di masa Warmadewa, tak hanya kepercayaan Tirta yang berkembang, berbagai sekte juga berkembang, antara lain Siwa Siddhanta, Pasupata, Boddha, Bhairawa, Brahmana, Waisnawa, Resi, Sora, Ganesha yang masih terbaca jelas di situs cagar budaya yang berupa pura di sepanjang Sungai Pekerisan dan Sungai Petanu yang mengapit tampak siring. Dahulu, ketika Bali masih dikatakan Bali Mula, agama Hindu disebut dengan agama Dharma atau agama Tirta. Karena dalam setiap struktur kegiatannya, agama Tirta selalu menggunakan air sebagai media vital, di mana air adalah sumber kehidupan. Jika tidak ada air, maka semua yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa hidup. Agama Tirta disebut juga sebagai agama yang suci. Jika dipaparkan secara etimologi, agama Tirta adalah suatu praktik agama Hindu yang umumnya diamalkan oleh mayoritas suku Bali di Indonesia. Agama Hindu Bali merupakan sinkretisme atau penggabungan kepercayaan Hindu aliran Siwa, Waisnawa, dan Brahma dengan kepercayaan asli atau lokal jenius suku Bali. Dikatakan dahulu semua aliran berdiri dengan benderanya masing-masing, sehingga ketika itu terjadi perpecahan. Karena adanya pergolakan tersebut, akhirnya diadakan paruman yang disebut Bata Anyar. Pertemuan tersebut dilakukan di Pura Samontika yang dipimpin oleh Empu Kuturan. Atas prakarsa raja suami istri kala itu, yakni Udayana Warmadewa dan Gunapriya Dharmapatni, serta Empu Kuturan, maka diselenggarakanlah pertemuan besar atau pesamuan agung para penganut aliran atau sampradaya di Bali untuk menciptakan masyarakat yang solid dan terhindar dari konflik sekte. Pertemuan itu lalu menghasilkan penyatuan berbagai macam aliran kepercayaan di masyarakat menjadi 3 kelompok besar, yakni Brahma, Wisnu, Siwa, yang kemudian paham ini dapat diterima oleh semua pihak sehingga mulai saat itu di Bali diterapkan praktek agama Trimurti. Konsep itu lalu diterapkan di tanah Bali, sehingga masing-masing desa adat memiliki pura desa, pusah, dan dalem. Di samping ketiga pura tersebut sebagai pura utama di desa adat, namun tidak sampai di sana. Kekuatan lokal tetap masih diakomodir dalam praktek keagamaan Hindu di Bali, seperti pemujaan kehadapan Sang Hyang Rambut Sedana, Sang Hyang Sapu Jagat, Sang Hyang Prepati, Dewi Melanting, Dewi Kayangan, yang kesemuanya tersebut masih mencerminkan praktek sampradaya. Namun demikian, mereka tetap satu dalam satu kesatuan. Pemersatunya adalah Pura Kayangan 3 dengan konsep Trimurti tersebut. Artinya di sini bahwa walaupun sudah tersatukan dalam konsep Brahma Wisnu Siwa, namun dalam prakteknya di masyarakat tetap diadopsi berbagai macam konsep masing-masing sekte. Seperti misalnya sekte Bhairawa Tantra dilengkapi dengan Pura Prajapati sebagai linggih Sang Hyang Mrajapati, penguasa kuburan, dan Pura Kayangan sebagai tempat pemujaan Dewi Durga.
termasuk juga berbagai macam ritual atau upacara di masyarakat Hindu saat ini adalah banyak menggabungkan ritual dari berbagai sekte zaman dahulu, seperti Caru Resigana adalah cerminan aliran Ganapati, Ngusabe Nini adalah sebagai cerminan aliran Waisnawa, termasuk juga terdapat berbagai macam pelinggih yang mengadopsi berbagai mazhab atau filsafat masa lalu seperti pelinggih Penunggun Karang adalah sisa dari aliran Bhairava. Proses penyatuan sekte-sekte menjadi paham Trimurti sekaligus dengan tetap memberikan kebebasan kepada masing-masing sekte untuk menyesuaikan praktek agamanya menyebabkan terdapat banyak pura, banyak pelinggih, banyak upacara, dan banyak hari raya atau hari suci. Kondisi inilah yang diwariskan dari generasi ke generasi di Bali. Kalau dilihat dari kulit luarnya, bahwa agama Hindu yang diterapkan di Bali sangat jauh berbeda dengan Hindu yang ada di tanah kelahirannya, yakni India. Mengapa demikian? Sebab agama Hindu yang dipraktekkan di Bali saat ini adalah merupakan persenyawaan berbagai macam aliran di Hindu yang datang ke Bali sejak berabad-abad lalu yang mengalami penyesuaian dengan situasi dan daya nalar masyarakat saat itu, sehingga akhirnya menjadi agama Hindu seperti saat sekarang ini. Hindu Bali atau lebih karakteristik disebut sebagai agama Bali sejatinya adalah penerapan Weda dari berbagai sisi atau segi. Sedangkan orang India sebagai pemeluk Hindu terbagi dalam sekte-sekte tertentu yang hanya memuja satu aspek Tuhan seperti pemuja Siwa, Brahma, Wisnu atau Krishna, Ganesha, Dewi Durga, dan lain-lain. Di samping itu, masyarakat India memeluk Hindu lebih banyak dalam koridor filsafat dan etika. Sedangkan bagi manusia Bali, menerapkan ajaran Hindu dalam 3 kerangka dasar, yakni filsafat atau tatwa, upacara atau ritual, dan susila atau etika yang dijalankan secara seimbang dan dibalut dalam kerangka budaya serta adat istiadat. Ini artinya bahwa manusia Bali menerapkan ajaran Hindu lebih real. Manusia Hindu Bali lebih terinci mengejawantahkan ajaran Weda dengan segala variasinya dibandingkan pemeluk Hindu India. Karena sejatinya Hindu Bali adalah perwujudan ajaran Weda secara real dalam kehidupan sehari-hari dan mencakup semua dewa, semua aliran, tidak hanya sebatas satu paham atau ista dewata saja. Karena persenyawaannya dengan budaya dan kentalnya praktek ritual Hindu di Bali, termasuk juga berkah dewa-dewa diwujudkan dalam bentuk air suci atau tirta, maka agama Hindu Bali juga disebut dengan agama tirta. Yang pertama kan memang patut dipahami tentang keberadaan agama Hindu itu sendiri, termasuk agama Hindu di Bali. Jadi agama Hindu pada dasarnya dia memakai kitab suci namanya Weda. Sebenarnya apa sih yang sesungguhnya sesuai dengan Bisama ataupun kejadian yang telah lalu yang diwariskan kepada Hindu Bali itu? Kalau kita bicara aslinya di India seperti itu, kemudian kita di Bali ini kan kita tahu bahwa dimanapun suku-suku bangsa itu dia tumbuh dengan religi, sistem religi. Jadi sebelum kena pengaruh agama, dia terpengaruh atau dia berpedoman pada sistem religi. Kita tahu bahwa agama Hindu masuk ke Bali itu kan sekitar abad ke-8. Betul. Karena abad ke-6, ke-7 baru masuk ke Nusantara kan itu. Nah, sebelum itu kan masyarakat Bali dia memakai pedoman religi. Religi yaitu kepercayaan. Ya, Dhamma Tirta ya. Iya, kepercayaan yang memang bagaimana pimpinan-pimpinan atau tokoh-tokoh itu membuat komunitas masyarakat itu bisa juga dia mengadakan kebaktian, persembahyangan, dia bisa juga memelihara, menyadarkan dirinya dengan etika dan sebagainya, berkomunikasi dengan orang lain.
itu semuanya religi. Bahkan di situ kan dia percaya sama nenek moyang. Kalau ada leluhur yang meninggal itu dia akan ada di gunung, kan begitu. Maka itu dia kontak dengan apa? Dengan upacara religi. Apa yang dia bisa lakukan itu dia lakukan. Yantranya. Iya. Kemudian datang agama. Ternyata agama yang datang ini dari konsep Hindu ini banyak sekali nilainya yang sama gitu. Tinggal dia meluruskan saja nilai disesuaikan ini. Iya, tinggal disinilah terjadi akulturasi budaya. Baik. Ya, akulturasi budaya. Contoh satu aja bagus. Misalnya kita di Bali bahasa numitis itu dari dulu sudah ada. Reinkarnasi atau ya, jadi bahwa agama datang menjadi reinkarnasi bagian dari Pancasila. Ya, gitu. Saya menjadi teringat akan suatu klausul yang pernah diposting di sosial media yang bunyinya seperti ini. Bahwa kita terdahulunya adalah menganut daripada pemujaan leluhur atau animisme, dinamisme, kemudian juga Megama Tirta. Nah, kemudian dikarenakan Indonesia telah merdeka pada tahun 1945, menyebabkan Indonesia mengakui beberapa agama saja di Indonesia. Kemudian dikatakan pada waktu itu karena tidak tahu sebenarnya agama yang ada di Bali, Gama Tirta itu menjurus kemana, maka diambillah patokan yang paling kecil agama Hindu yang berasal dari India. Apakah benar seperti itu menurut kajian budaya? Jadi pertama betul bahwa sebenarnya agama Hindu sudah abad pertama masuk ke Indonesia kan, secara persuasif, kemudian dia bertumbuh berkembang di mana-mana melalui sistem kerajaan. Begitu jatuh sistem kerajaan kan. Tapi tokoh-tokoh spiritual Jawa itu sudah bagus pemikirannya, karena di Jawa Hindu akan jatuh, ya dibawalah ke Bali, dipelihara di Bali dengan apa yang saya bilang tadi, religi Balinya. Nah, kemudian pada waktu Indonesia merdeka 17 Agustus 45, yang ada di Kementerian Agama yang didirikan 3 Januari 46 itu adalah Islam dan Nasrani. Islam dan Nasrani. Nasrani gitu istilahnya. Islam dan Nasrani. Lalu itu yang ada di Bali apa? Apa yang ada di Bali itu? Ya kepercayaan. Sehingga tahun 53 kita digolongkan kepercayaan. Kepercayaan juga tidak salah, karena tadi saya bilang religi kan. Tetapi belum diberi label agama, kepercayaan. Jadi sebelum adanya label-label agama, semua kepercayaan kan gitu. Ya udah diterima, tetapi tetap diperjuangkan supaya punya kesetaraan. Karena agama Hindu juga dari segi budayanya, dari segi sastranya, besar jasanya terhadap Indonesia ini. Bahkan mengubah zaman prasejarah menjadi zaman sejarah itu setelah Hindu di Indonesia. Nah, kemudian pada waktu itu tokoh-tokoh kita ya ada Resi Anandakesuma, ada Pak Sugriwo, dan yang lain-lainnya. Beliau lalu ditanya apa yang ada di Bali. Beliau mengatakan agama yang ada di Bali itu Gamo Tirta, ya Gamo Siwo disebut Gamo Bali. Nah, Pak Sugriwo paling tegas menyatakan bahwa di Bali itu agama Hindu Bali karena memakai Balian. Bali itu artinya Banten gitu. Jadi Bali sama dengan Banten. Oleh karena itu sampai sekarang pun kita bisa lihat buktinya. Kalau kita ke Banten, ke Jawa Barat, mereka itu di sana kalau membuat sesajen namanya Bali. Kita di Bali membuat sesajen namanya Banten. Nah, itu seperti pertukaran ya. Seperti itu. Oleh karena itu Bali sebagai sebuah pulau, Bali sebagai sebuah suku, Bali sebagai sebuah bahasa, Bali sebagai sebuah budaya, adat dan sebagainya. Ini diperjuangkan. Lalu pemerintah punya syarat. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya sesuatu keyakinan yang berdasarkan religi tadi harus punya kitab suci. Apakah orang di Bali punya kitab suci? Tidak. Saya mendengar juga akan hal itu. Seperti itu. Kemudian jawabannya, walaupun kami tidak punya kitab suci yang langsung, tetapi kami punya deskripsi atau salinan-salinan daripada Weda dalam bentuk lontar dan sebagainya. Oke, ada itu dialognya. Kemudian yang kedua, Hindu kalau mau mengatakan Hindu, apakah punya tempat sembahyang? Tempat punya sembahyang. Apakah ada di seluruh Indonesia? Paling tidak setengah tambah satu kan gitu ya dari provinsi yang ada.
Oh ada, karena memang ada banyak orang-orang Bali kita suatu tahun-tahun itu, tahun 50 kan sudah ada di Jakarta sendiri sudah ada. Oke, jadi syarat itu sudah terpenuhi. Apakah juga punya sebutan namanya orang suci? Ya punya. Kalau di aslinya namanya Maharesi dan sebagainya, kalau di Bali kita punya aturan sendiri, Sulinge, Pedanda, ya Senggu dan sebagainya, Pandita dan oke. Nah setelah terpenuhi syarat ini, lalu gimana usul Anda? Ini agama apa namanya? Ya, gitu. Ya kami seperti yang diusulkan tadi, kami namanya agama Hindu Bali. Hindu Bali ya. Hindu Bali, agama Hindu yang memakai Bali, Banten. Karena Ya. dia menggunakan Banten sebagai Banten, simbol ya, sarana. di pesertaan Banten itu ada tentunya tirtonya, ada tata cara berdoanya dan sebagainya. Itu alasannya inilah diterima, sehingga awalnya agama Hindu itu diterima dengan istilah agama Hindu Bali. Langsung pada tahun 58 itu di Departemen Agama Pusat itu diberilah kita bagian namanya bagian urusan agama Hindu Bali. Berarti bukan polemik Mahare Krishna sebenarnya yang memunculkan agama Hindu Bali. Ini sudah dimunculkan tahun berapa tadi? Tahun 1958. Kemudian Parisado dibentuk oleh tokoh-tokoh kita juga. Pada tahun itu juga. Saya punya catatan itu. Ya. Di tanggal 22 sampai 23 Februari 59. Nama Parisadonya adalah Parisado Dharma Hindu Bali. Kala itu. Baik. Kemudian berkembang karena komunikasi juga meluas, tapi tidak seperti sekarang. Nah di tahun 64 kita semua berpikir bahwa agama Hindu ini yang sudah diakui oleh pemerintah dengan nama agama Hindu Bali, ternyata pesertanya bukan hanya suku Bali. Di Bali saja. Nah maka ayo kita sempurnakan. Yang disempurnakan namanya itu adalah di Parisado. Nanti tahun 64 itu namanya Parisado Hindu Dharma. Tapi pengakuan pertama sampai sekarang pun tidak pernah dirubah. Namanya agama Hindu Bali. Yang pertama memang sudah dirumuskan seperti itu. Bukan gara-gara ada Hari Krishna. Karena sebenarnya pertanyaan di masyarakat yang menyebabkan Hari Krishna. Saya tahu, saya juga baca di media seperti itu. Ya, dan alangkah bersyukurnya karena ada data dari Bapak Agustin Madengurah ini karena beliau dari dulu telah menggawangi segala hal terkait dengan Bali. Tahun 68 itu ada namanya Sabo kedua, belum namanya Mas Sabo dari Parisado itu ditambah lagi. Ya kalau begini kita namanya Parisado Hindu Dharma Pusat. Jadi kata pusat menunjukkan di mana sekretariatnya, di mana pusat daripada Parisado itu. Berkembang. Tahun 73 itu Mahasabha ketiga, tahun 80 itu Mahasabha keempat, tahun 85 Mahasabha ke-6. Saya sudah ikut dari tahun 80 itu ikut. Karena saya sudah jadi stafnya Kapolri, stafnya di Dinas Rawatan Rohani Hindu di Mabak Polri itu tahun 71. Wow, luar biasa. Jadi pada waktu itu Pak Ugeng juga sering meminta saya supaya cari istilah setiap hari, istilah-istilah untuk tanda penghargaan, istilah-istilah untuk dipakai nama kantor gitu. Kemudian di tahun 86 pada waktu Mahasabha itu saya mau wilayah Indonesia Timur, saya mewakili 10 provinsi dari Indonesia Timur. Pada waktu orang membentuk membentuk kepanitiaan di dalam menentukan arah daripada Parisado itu. Nah, kemudian di situ ditambah lagi namanya karena ada juga di India itu Parisad, maka kita sebaiknya pakai aja istilah Parisado Hindu Dharma Indonesia. Tahun 86. Baik. Ya, Mahasabha kelima. Di situ juga ditetapkan ada namanya hasil daripada seminar-seminar atau sarasehan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan judul adalah aspek-aspek agama Hindu. Jadi ditetapkan sebagai keputusan Mahasabha yang mengikat umat. Salah satu di sana yang ditetapkan ada namanya metode pembinaan. Ada 6 dharma istilahnya,
Dharma Wacana, Dharma Tula, Dharma Yatra, Dharma Sedana, Dharma Santi, dan Dharma Gita. Nah, itu yang mengikat dipakai untuk kita jadikan pedoman sebagai metode, dan sudah ditetapkan oleh Mahasabha. Setiap apa yang ditetapkan oleh Mahasabha itu memang mengikat umat Hindu. Ya. Nah kemudian baru terus dari sana, karena pada waktu tahun 86 itu Parisade yang pusatnya tadinya di Denpasar dipindahkan ke Jakarta, di Parisade Bali, lalu membuat juga Parisade Provinsi Bali. Ini adalah agama Bali, yakni agama yang menjadi agem-agem atau pegangan manusia Bali sampai saat ini. Bentuk agama Bali yang ada saat ini adalah perpaduan dari berbagai macam aliran atau sekte dalam agama Hindu, diselaraskan dengan kondisi, adat, budaya masyarakat setempat dengan prosesnya yang cukup panjang. Lalu dalam perkembangan saat ini, agama Hindu Bali mendapat tambahan lagi dengan datangnya berbagai macam aliran dari India ke Bali. Kelompok Sampradaya gencar masuk ke Bali dan sedang berproses untuk kedua kalinya dengan Hindu Bali. Kalau sekarang ada Sampradaya lagi, maka kejadiannya akan persis terjadi ketika 1000 tahun lalu. Pastilah ada kepentingan sekte, pastilah ada kepentingan aliran, pasti adalah kepentingan macam-macam. Dan hal ini justru akan terjadi potensi konflik di internal Hindu itu sendiri. Belum lagi kompetisi dengan yang ada di luar Hindu. Mungkinkah akan terjadi persenyawaan kedua setelah 1000 tahun? Sekarang hanya tinggal memilih mau bersenyawa atau kembali pecah menuju induk masing-masing seperti sampradaya masing-masing 1000 tahun lalu. Dan pilihan itu menentukan Hindu serta nasib Bali ke depannya nanti. Saya, kreator video adat istiadat budaya, Jerutapakan Selopi Omnivora, terima kasih karena Anda telah menyaksikan video saya ini. Dan sampai jumpa di video-video lainnya yang berkaitan dengan budaya serta adat istiadat Bali dan Nusantara. Akhir kata, terima kasih, sampai jumpa.